Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Salim dari jurusan Manajemen. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi investasi. Yang pertama, investasi nilai kecil. Investasi nilai kecil adalah strategi investasi yang fokus pada aset-aset dengan nilai relatif rendah. Ini melibatkan penemuan dan pemilihan aset yang dianggap lebih rendah daripada nilai intrinsipnya. Contoh kesuksesan: seorang investor mungkin mencapai kesuksesan dengan berinvestasi dalam saham perusahaan kecil yang berkembang pesat atau properti di daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, investasi bernilai kecil memiliki potensi keuntungan tinggi, tetapi juga membawa risiko tinggi. Dengan riset yang baik dan strategi yang tepat, investor dapat mengoptimalkan peluang dan mengurangi risiko dalam portofolio mereka. Kedua, strategi indeks adalah pendekatan dalam investasi yang mencoba untuk mencocokkan atau mengikuti kinerja indeks pasar, seperti indeks saham S&P 500. Ini melibatkan pemilihan sekuritas yang membentuk indeks tersebut untuk mencapai hasil investasi serupa. Contohnya, strategi kesuksesan adalah pertumbuhan nilai portofolio yang mengikuti S&P 500 selama beberapa tahun tanpa memerlukan manajer keuangan yang aktif. Kesimpulannya, meskipun strategi indeks memiliki kelebihan seperti biaya rendah dan diversifikasi, penting untuk memahami bahwa hasilnya akan selalu mencerminkan kinerja indeks yang diikuti. Keputusan untuk mengadopsi strategi ini harus didasarkan pada tujuan investasi dan toleransi risiko. Ketiga, trading harian adalah strategi posisi perdagangan di mana trader membuka dan menutup dalam satu hari perdagangan. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dari perubahan harga dalam waktu singkat. Contohnya, seorang day trader yang berhasil dapat menghasilkan keuntungan dengan strategi yang baik dan eksekusi yang tepat, seperti meningkatkan modal awal mereka dalam waktu singkat. Kesimpulannya, perdagangan harian dapat menguntungkan, tetapi juga melibatkan risiko tinggi. Penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang pasar, strategi perdagangan, dan risiko manajemen sebelum terlibat dalam day trading. 4. Strategi kuantitatif adalah pendekatan dalam analisis pengambilan keputusan menggunakan data numerik, algoritma, dan statistik untuk mengidentifikasi peluang investasi atau pengelolaan risiko. Contohnya, Renaissance Teknologi, sebuah hedge fund, menggunakan strategi kuantitatif dan mencapai kesuksesan yang luar biasa dengan menghasilkan keuntungan yang konsisten selama beberapa dekade. Kesimpulannya, strategi kuantitatif memberikan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan finansial, dengan kelebihan dalam analisis data mendalam objektivitas, meskipun perlu diingat bahwa keberhasilannya bergantung pada model yang akurat dalam pemahaman tentang pasar. 5. Investasi kontrarian adalah pendekatan di mana investor bertindak berlawanan arah dengan mayoritas pasar. Mereka membeli aset yang sedang tidak populer atau diabaikan oleh kebanyakan investor, dengan keyakinan bahwa nilai aset tersebut akan meningkat di masa depan. Contohnya, seorang investor kontraktor yang membeli saham perusahaan yang diabaikan dan melihatnya naik nilainya ketika pasar akhirnya menghargainya. Kesimpulannya, investasi kontrarian memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan keberanian untuk melawan arus. Meskipun berpotensi memberikan keuntungan tinggi, risiko tinggi juga melekat, sehingga diperlukan hati-hati dan penelitian yang cermat sebelum mengambil langkah ini. 6. Pemula dollar cost averaging adalah strategi investasi di mana sejumlah dana dialokasikan secara teratur untuk membeli aset keuangan pada interval waktu tertentu, independen dari harga aset tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurai dampak volatilitas pasar pada investasi. Contohnya, seorang investor yang menerapkan DCA secara teratur selama periode pasar yang dapat mendapatkan keuntungan besar saat pasar pulih. Kesimpulannya, DCA adalah strategi investasi yang cocok untuk mengelola risiko dan membangun portofolio secara konsisten. Meskipun tidak menjamin keuntungan maksimal, DCA memberikan pendekatan yang disiplin dan dapat mengurangi dampak buruk pasar pada investasi. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.